Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yunus adalah salah seorang nabi yang menolak panggilan Tuhan untuk diutus ke kota Niniwe. Karena kota ini penuh dengan kejahatan. Kejahatan itu menimbulkan dendam, amarah dan sakit hati pada Yunus dan juga bangsa di sekitarnya. Sebagai manusia, Yunus menghendaki Allah mendatangkan hukuman yang berat atas bangsa itu. Namun apa yang dikehendaki oleh Yunus berbeda dengan yang dikehendaki Allah. Allah menyuruh Yunus memberitakan penghukuman kepada Niniwe. Namun Allah menghendaki pertobatan bangsa Niniwe. Yunus tahu bahwa Allah pasti akan mengampuni mereka. Itulah sebabnya ia melarikan diri dan tidak mau diutus ke Niniwe. Allah berkenan kepada orang yang dipilihnya. Kemanapun Yunus bersembunyi, Allah pasti akan menemukannya. Dan melalui dia, kehendak Allah harus disampaikan. Dengan berat hati, Yunus menjalankan tugasnya. Kekesalannya memuncak ketika akhirnya Allah mengampuni bangsa Niniwe. Ia pun marah kepada Allah dan ingin mati saja. Dalam kekesalannya, ia keluar dari kota Niniwe dengan maksud untuk menenangkan diri. Dalam pengasingannya itu, Allah menggunakan kekuasaannya terhadap alam untuk menyadarkan Yunus dari kemarahannya. Fenomena pohon jarak dijadikan ilustrasi oleh Allah. Di dalam kemarahannya, Yunus dihibur dengan bertumbuhnya sebuah pohon jarak yang lama-kelamaan semakin tinggi dan sangat nyaman dijadikan tempat berteduh. Ia pun melewatkan waktunya untuk bersantai di bawah pohon itu. Sejenak, segala kemarahannya sirna diterpa kesejukan udara di bawah pohon itu. Namun, pada suatu masa, oleh karena kehendak Allah, pohon itu kering dimakan ulat, dan panas terik pun menyengat kepala Yunus. Dari realita ini, Allah mengajak Yunus untuk mengevaluasi peristiwa yang baru ia alami. Allah mendapati Yunus begitu kesal dengan keringnya pohon jarak itu, karena ia sayang pada pohon yang sebelumnya membawa kesejukan. Allah menggunakan pohon jarak sebagai simbol dari bangsa Niniwe. Allah menyesal bila ia harus membuat kota Niniwe kering dan penduduknya mati. Oleh karena itu, ia mengampuni mereka atas dasar cinta dan kasih sayang. Apakah Yunus menyesal dan sadar ketika Allah hadir memberi peringatan kepadanya? Kesaksian Alkitab memberi kita pengajaran yang penting di dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup kita, terkadang kita bertingkah seperti Yunus yang suka marah, egois, merasa diri paling benar, tidak tahu berterima kasih, dan pendendam. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, wajar bila dalam diri kita kadang muncul rasa iri, dengki, atau sakit hati ketika orang lain lebih baik atau mendapat kelimpahan dibanding hidup kita. Wajar juga kita marah bila orang lain di sekitar kita berbuat kejahatan terhadap kita. Wajar juga kita merasa kesal bila sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Namun, dari semua perilaku ini, kita diingatkan bahwa Allah menghendaki agar kekuatan cinta dan kasih sayang mengalahkan semua kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita. Dan bukannya cinta akan kekuasaan. Kekuatan cinta akan menjadikan kita mampu mengampuni orang yang telah bersalah dan bertobat serta meminta maaf kepada kita. Kekuatan cinta mampu mengubah amarah menjadi keprihatinan dan pengertian antara yang satu
dengan yang lain. Dengan kekuatan cinta, kita terus diingatkan bahwa kita harus mengampuni, mengasihi, dan melayani orang lain, karena kita lebih dahulu menerimanya dari Allah, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup. Kasih Allah terhadap kita tidak berkesudahan. Bahkan ketika kita melakukan apa yang tidak layak untuk kita lakukan, seperti yang dilakukan Yunus dengan bersikap kesal dan marah terhadap Allah karena menganggap bahwa apa yang Allah buat tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diharapkan. Ia tetap mengasihi dan memberkati kita. Sudahkah kita menyadari semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita akan bersikap masa bodoh dengan apa yang terjadi? Keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berkarya. Firman kehidupan di pagi ini mengajak kita agar jeli melihat tanda-tanda yang terjadi di alam ini. Banyak peristiwa alam yang terjadi yang membuat kita takjub, gelisah, ataupun takut. Dengan semuanya ini, Allah berkarya lewat ciptaannya untuk menyadarkan kita dari kekerasan hati kita. Allah berkehendak agar kita lebih memperhatikan orang lain di sekitar kita. Pohon jarak menjadi lambang cinta kasih yang ditumbuhkan Allah untuk mengingatkan kita, umat ciptaannya, bahwa Allah menginginkan kita menjadi seperti pohon jarak, menjadi pembawa kesejukan, kenyamanan, keamanan, ketenangan, dan sukacita bagi diri kita dan semua orang yang berada di sekitar kita, penghapus amarah dan pembawa berkat bagi semua orang. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas syafaan firman-Mu kepada kami. Engkau mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi seluruh umat ciptaan-Mu. Apakah mereka melakukan yang tidak benar di hadapan-Mu? Apakah mereka melakukan yang baik? Semuanya Engkau kasihi. Engkau akan memberikan pertobatan kepada mereka yang mau bertobat dan kembali kepadamu. Ya Bapa, Engkau mengingatkan kami melalui Yunus ketika Engkau berfirman, layakkah Engkau marah? Kami tidak layak marah atas segala keputusan yang dilakukan oleh Tuhan. Hak prerogatif Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Dan itu harus nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Berkatilah kami di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala kegiatan kami. Biarlah kami tetap dapat memberi kesejukan, kedamaian di dalam setiap persekutuan, dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.